Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang anak-anak. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu ya. Tentunya dengan materi dan bab yang baru, yaitu himpunan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan himpunan dan menentukan anggota himpunan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan himpunan. Yang keempat, peserta didik dapat memahami macam-macam himpunan. Nah, di situ ada gambar perpustakaan. Siapa yang sudah pernah ke perpustakaan? Nah, Ibu yakin nih, pasti sebagian besar dari kalian sudah pernah ke perpustakaan. Apalagi sekarang di SD juga sudah ada perpustakaan. Nah, untuk memudahkan siswa dalam mencari buku, biasanya itu di dalam perpustakaan menata bukunya itu menggunakan konsep himpunan. Bagaimana menata buku menggunakan konsep himpunan? Nah, untuk itu kita perlu mempelajari himpunan terlebih dahulu. Yuk kita mengingat kembali macam-macam bilangan yang sudah kalian tahu atau sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini itu disebut sebagai bilangan asli. Nah, selain sebagai bilangan asli, juga bisa disebut sebagai bilangan bulat positif. Lalu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tadi kalau bilangan asli mulai dari 1. Nah, ini ada 0-nya, berarti disebut sebagai bilangan cacah. Selanjutnya ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ini itu disebut sebagai bilangan ganjil. Selanjutnya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai bilangan bulat negatif. Lalu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini bisa dibagi oleh 2 semua. Nah, disebut bilangan genap. Oke, langsung saja kita ke konsep himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, himpunan itu kumpulan atau juga bisa disebut sebagai kelompok objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Saya garis bawahi di sini. Dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, berarti sebaliknya kalau bukan himpunan berarti kumpulan objek atau benda yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, objek atau benda yang termasuk dalam himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Nah, untuk memahami konsep himpunan sendiri, coba perhatikan contoh berikut. Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 2. Jelas dong, hewannya berkaki 2, misalnya ayam, bebek, angsa, dan seterusnya.
kumpulan kendaraan beroda 4. Jelas dong, misalnya taksi, pick up, sedan, dan seterusnya yang rodanya 4. Lalu kumpulan bilangan cacah kurang dari 4. Jelas juga ya? Nah, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4. 4-nya tidak ikut karena kurang dari 4. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan lucu. Nah, hewan lucu itu seperti apa? Apakah yang berbulu halus? Itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan wanita cantik. Nah, cantik di sini yang seperti apa? Apakah yang punya kulit putih, yang punya rambut panjang, badan tinggi? Nah, di sini tidak jelas ya, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan makanan enak. Misal, menurut ibu lanting itu enak. Nah, belum tentu menurut kalian lanting itu enak. Jadi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, konotasi dan keanggotaan himpunan. Himpunan dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya, A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Anggota dari himpunan ditulis dengan menggunakan kurung kurawal. Ya. Jadi anggota-anggota dari himpunan ditulis menggunakan kurung kurawal. Lalu anggota himpunan dilambangkan dengan ini. Elemen. Dibaca elemen. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan ini. Tadi seperti elemen, tapi ini ada garis miringnya. Gesret ya. Banyak anggota suatu himpunan A bisa dinotasikan atau ditulis sebagai NA. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh menulis himpunan. Nah, ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, perhatikan di sini menulis himpunan menggunakan huruf kapital. Sama dengan sebagai adalah. Lalu ada tanda kurung kurawal. Nah, untuk memisahkan anggotanya menggunakan tanda koma. Terus gimana kalau satu anggotanya? Ya udah, tidak usah ditulis komanya. Cuma satu anggotanya. Nah, 1, 3, 5, 7 adalah anggota A. Bisa ditulis 1 elemen A, 3 elemen A, 5 elemen A, 7 elemen A. 2 bukan anggota A, sehingga ditulis 2, tanda elemen terus digesret A. Seperti di layar ya. Nah, banyak anggota ada 4, sehingga ditulis NA sama dengan 4. Ya tadi anggotanya ada 1, 3, 5, 7, berarti ada 4. Selanjutnya ke menyatakan himpunan. Yang pertama metode tabulasi, yaitu mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, kalau menyatakan himpunan dengan metode tabulasi, bisa ditulis P sama dengan kurung kurawal, anggotanya kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tidak ikut karena P adalah himpunan yang
bilangan asli kurang dari 6. Yang kedua, metode deskripsi, yaitu menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, seperti tadi atas, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, dengan metode deskripsi bisa ditulis menjadi P sama dengan kurung kurawal, terus bilangan asli kurang dari 6. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, daripada kalian bingung, coba kita lihat contohnya. P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi seperti ini. Nah, ini dibaca P adalah himpunan X. Sedemikian sehingga X kurang dari 6, sedangkan X anggota bilangan asli. Seperti itu bacanya. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam himpunan. Nah, yang pertama himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu banyak anggotanya, berhingga atau terbatas. Nah, biasanya himpunan berhingga itu ditandai dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, di antara, kurang lebih seperti itu ya. Contohnya, yang pertama, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Berarti B anggotanya 2, 3, 5. Di sini kurang 5. 5, 7, 11, 13. Contoh yang kedua, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, berarti C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 99. 100-nya tidak ikut karena di sini kurang dari 100. Yang kedua, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga atau tak terbatas. Nah, biasanya himpunan tak berhingga itu ditandai dengan titik-titik atau dan seterusnya. Contoh, P adalah bilangan genap. Berarti P anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya masih banyak lagi. Sehingga kita tulis titik-titik. Contoh yang kedua, Q adalah bilangan bulat. Nah, berarti Q anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu himpunan tak berhingga. Oke? Nah, untuk selanjutnya himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, biasanya dinotasikan dengan kurung kurawal atau ini O ya, seperti O lalu digaris miring. Seperti ini tandanya. Contohnya, D adalah bilangan asli antara 1 dan 2. Nah, bilangan asli antara 1 dan 2 itu nggak ada kan? Berarti D adalah himpunan kosong seperti ini nulisnya. Oke? Contoh yang kedua. E adalah himpunan X, di mana X kurang dari 0, dengan X elemen bilangan cacah. Jadi X itu bilangan cacah yang kurang dari 0, ada apa tidak? Tidak ada karena bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti E himpunan kosong tulis seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya ada kardinalitas himpunan, yaitu banyaknya elemen atau anggota himpunan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Berarti anggotanya
2, 3, 5, 7, 11, 13. Sehingga banyaknya elemen atau anggotanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ditulis Na sama dengan 6. Nah, selanjutnya ada himpunan semesta yang biasanya dinotasikan dengan S. Yaitu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Contohnya, A adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, himpunan semestanya yang dibicarakan sendiri adalah bilangan genap. Atau juga bisa dikatakan himpunan bilangan asli. Atau juga bisa dikatakan S adalah himpunan bilangan cacah. Atau juga bisa dikatakan S adalah himpunan bilangan bulat. Yang lebih luas, paling luas itu berarti himpunan bilangan bulat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan di grup atau komen ya di bawah. Terima kasih dan jaga selalu kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.